Oke, ya. Ya, maaf Miss Anti mute dulu ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Miss Anti tahu kita udah lama nggak ketemu, libur semua. Jadi pasti pingin ngobrol banyak. Nanti habis pelajaran kita ngobrol lagi. Sekarang kita mulai. Kita mau berdoa dulu teman-teman. Shalom, selamat pagi anak-anak TKB semua. Hari ini kita Selamat pagi, Miss. Iya sayang, terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Satu minggu ini kita akan belajar tentang api. Pasti kalian tiap hari sudah tahu dong api untuk apa nanti ya. Sebelumnya kita mau belajar dulu. Miss, kaki sen. Kaki Sherin kenapa? Luka, aduh, kena apa sayangku? Kena apa? Iya nih. Aduh, oh ya ampun, apa itu? Jatuh atau digigit sesuatu sampai luka, digaruk-garuk? Kena knalpot, Miss. Aduh, kena knalpot. Wah, hebat tapi Sherinnya hebat, pinter, nggak apa-apa ya, nggak sedih, nggak nangis ya. Kasih obat sembuh ya. Miss, saya puasa sampai jam 1. Hebat. Good job Cantika. Teman-teman, Cantika sudah mulai puasa loh, udah mulai. Cece nanti dikasih hadiah kalau puasa. Iya, betul, hebat. Wah. Nanti dikasih pahala. Iya. Nah, teman-teman, sekarang kata Mama harus nanti tadi saya dapat hadiah. Pinter. Bukan sayang. Nah, dengerin ya. Nah, hari ini bulan 1 bulan ini umat beragama Islam sedang melakukan puasa. Puasa itu bukan makan sedikit-sedikit tapi tidak makan dan tidak minum. Ya. Nah, puasa itu dilakukan oleh umat muslim selama 1 bulan. Jadi menahan lapar, menahan haus. Kita mau belajar fokus sama Tuhan. Kita mau belajar untuk fokus sama Tuhan, makanya kita berpuasa. Bukan cuma sekedar tidak makan atau tidak minum. Tapi kita mau belajar untuk tapi katanya Mama, anak-anak kalau puasa boleh makan dikit-dikit sama minum dikit-dikit. Makanya Cantika karena masih kecil puasanya sampai jam 1. Jadi pagi-pagi subuh jam 4, jam 5 subuh harus sahur dulu makan jam 4, jam 5. Saya suka ada jamnya main handphone sebentar. Iya betul, sebentar aja main handphone. Nah, setelah pagi-pagi sahur, terus nggak boleh makan lagi sampai nanti. Nah, karena Cantika masih kecil, jadi sampai jam 1 aja. Tapi kalau mama papanya Cantika sudah besar sama cecenya, sama kakaknya, itu sampai jam 6 sore, teman-teman. Jadi 12 jam mereka berpuasa. Nah, buka puasa. Habis itu buka puasa. Nah, Cantika belajar sampai jam 1. Seperti itu. Sebenarnya diinstruksikan ada tuh di Bali. Puasa itu Bali kok nggak ada. Iya, tidak diwajibkan sayang, tapi sebenarnya di agama lain juga ada berpuasa. Cuma nanti kalian akan diajarin sama papa seperti apa sih, tujuannya apa sih untuk berpuasa itu. Nggak boleh sembarangan karena kalau kita tidak makan dan minum juga bisa menyebabkan sakit. Tapi kalau kita punya tujuan seperti beribadah itu sebenarnya baik.
karena diatur, karena sudah diatur yang bagus. Ada jadwalnya untuk sahur, ada jadwalnya untuk berbuka, seperti itu. Jadi bukan sembarangan. Oh, nggak mau makan, nggak mau minum, aku puasa gitu. Bukan sembarangan ya teman-teman. Ada aturannya. Nah, oke. Hebat sekali, semangat Cantika puasanya ya, pasti bisa, kan hebat, anak hebat. Oke teman-teman, kita lanjut, iya sayang, kenapa Atalia? Sakit. Siapa sakit sayang? Tadi ada Atau sakit gigi? Oh iya, nanti kita doain. Tadi ada yang ketik, Miss. Ada yang ketik, ya, ada yang ketik, ada yang say hello kayaknya ya. Oke teman-teman, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Close your eyes, close your eyes. Bless the Lord. Miss, izin cuci tangan ya, habis makan. Oh, my soul, baik izin worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. I worship Your holy name. Kita berdoa, Tuhan kami mengucap syukur untuk hari-hari yang indah yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih hari ini kami boleh kembali bersama-sama belajar, berkumpul, memulai hari-hari kami dalam belajar. Terima kasih Tuhan Yesus, kesehatan, kekuatan Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih untuk makanan, minuman yang setiap hari Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan untuk semua perlindungan, untuk semua keamanan, untuk kesehatan, semua yang terbaik yang Tuhan sediakan buat kami. Sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kami jadikan anak-anak TKB menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, jadikan mereka anak yang baik, anak yang memiliki kasih untuk semua orang, papa, mama, kakak, adik, semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati teman-teman kami yang sakit, berkati Jose yang sedang sakit, berkati Ata yang sakit gigi, sembuhkan Tuhan, berkati juga kaki Sherin yang luka kena knalpot, sembuhkan Tuhan supaya tidak perih, terus berkati Cantika yang sedang berpuasa Tuhan, supaya dia kuat dalam belajar berpuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang api. Tapi sebelumnya kita mau lihat cerita tentang si Peter yang kurang percaya. Hah, Peter kurang percaya? Iya, Peter kurang percaya orangnya. Kenapa ya? Yuk kita lihat ceritanya. Kita mau lihat God story dulu. Mana dia? Tunggu dulu ya, Miss Santi open dulu baru kita share screen. Oke. Oke, tunggu ya.
God's story, Peter. So part of God's story is about a guy named Peter, and it goes like this. Peter, who was also called Simon, lived in Capernaum, where he worked as a fisherman. One day, Jesus came up and told him to go into deep water to fish. When Peter obeyed Jesus, he caught so many fish that his boat began to sink. Peter fell at Jesus' feet with amazement. Then Jesus said, "From now on, you will be catching men." Basically, now that Peter followed Jesus, he could help other people follow Jesus too. After that, Peter and the disciples followed Jesus everywhere. They got to see miracles, hear about the kingdom of heaven, and see what God was like by spending time with his son. Like one night, when the disciples left in a boat ahead of Jesus. Later, Jesus joined them by walking out across the sea. It was dark and stormy, so the disciples thought he was a ghost. Jesus said, "It's me." Peter actually stepped out of the boat to go to Jesus, which means he walked on top of the water too. But as soon as he saw the waves, he got scared and started to sink. Jesus caught him and said, "Why did you doubt me?" See, he wanted Peter to trust him even when it made no sense. After all, God is powerful and controls everything. When Jesus climbed into the boat, the disciples worshiped him. But some people did not believe Jesus is God's son, even after seeing his miracles or hearing about the amazing things he did. In fact, they got so mad that Jesus said he's God's son that they had him arrested. Well, even though Peter followed Jesus, he wasn't perfect. So when he realized he could get in trouble just for following Jesus, he pretended he didn't even know him. In one night, he told 3 different people that he didn't know Jesus at all. What's amazing is that Jesus had told Peter he was going to deny him 3 times. That means Jesus knew Peter would mess up, and he loved him anyway. And guess what? Jesus feels the same way about us. He told Peter to keep right on following him, and he did. Peter was there when Jesus was killed, when he came back to life, and when he rose straight up into the sky into heaven. Jesus gave Peter and the other disciples a special message before he left. He said, "The Holy Spirit will come upon you and give you power. Then you will tell everyone about me in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and everywhere in the world." It's actually a message for all Jesus' followers, which means you and me. Anyway, Peter and the others were waiting for the Holy Spirit together in Jerusalem when a sound like wind came from heaven. Flames landed on their heads. Then they were filled with the Holy Spirit, who helps us do things we can't do by ourselves. Right away, the Holy Spirit helped them do miracles. More than 3,000 people chose to follow Jesus that day. Peter and the others who believed in Jesus took care of each other and people in need. Every day, new people saw the way they loved each other and chose to follow Jesus and be part of God's family too. And no matter what happened, even when life got hard, the disciples kept following Jesus. And because they bravely told more and more people about Jesus, we get to know about Jesus and follow him today. And that's the story of Peter. So, Oke, itu tentang Peter. Peter itu mengikut seorang murid Tuhan Yesus. Tapi Peter ini bukan orang yang sempurna loh teman-teman, bukan orang yang baik banget terus orang yang nggak pernah gagal. Salah, ternyata Peter walaupun dia murid Tuhan Yesus, dia itu sama seperti kita. Dia juga pernah gagal, dia juga pernah melakukan kesalahan, bahkan berkali-kali. Tapi dari cerita ini Tuhan mau kasih tahu untuk mengikut Tuhan, kita tidak harus sempurna. Kita tidak harus jadi orang baik, layak dulu, karena Tuhan yang melayakkan kita jadi anak-anaknya. Nah, suatu hari Peter sudah mencari, dia ini kan tukang nelayan, orang yang mencari ikan di laut. Semalam-malaman dia mencari ikan di laut, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian Yesus datang, Tuhan bilang, ini pagi sudah subuh nih, dia semalaman cari ikan gak dapet apa-apa, satu ikan kecil pun gak ada, satu ikan teri aja gak ada. Tapi pagi harinya Tuhan datang kepada Petrus dari pinggir danau, dia bilang, tebar jalamu, cari ikan lagi sekarang. Nah,
Petrus pertama mau bilang, aduh aku capek semalaman gak dapat apa-apa, kok Tuhan suruh aku lagi cari ikan sih, tapi dia mau belajar untuk taat. Karena Tuhan yang bilang, aku mau taat, kata Petrus. Lalu dia menebar jalannya dan ternyata perahunya sampai hampir tenggelam saking banyaknya ikan yang dia dapatkan. Bahkan dia meminta tolong kepada teman-temannya yang lain yang berada pada perahu yang lain untuk membantu dia mengangkat jalannya. Saking penuhnya ikan yang ada di jalannya, teman-teman. Nah, dari situ Petrus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, lalu dia mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. Yesus melakukan banyak sekali perkara-perkara yang ajaib. Tuhan melakukan banyak mujizat, Tuhan menceritakan, menjelaskan, memberitahukan tentang kerajaan Allah dan semuanya. Nah, one day Petrus dan teman-temannya itu sedang naik perahu di tengah malam. Mereka menyeberang Danau Galilea di tengah malam. Pada jam 3 subuh, Tuhan Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air. Saat murid-muridnya melihat Yesus berjalan berjalan menghampiri perahu mereka, berjalan di atas air, mereka ketakutan. Karena waktu itu masih gelap dan dia samar-samar melihat orang berjalan di atas air. Lalu mereka berteriak, hantu, hantu. Dia pikir itu hantu. Lalu Tuhan berkata, jangan takut, ini aku. Nah, Petrus waktu tahu itu Tuhan Yesus, dia bilang, aku juga mau berjalan di atas air. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup membuat dia berjalan di atas air. Saat dia percaya, dia turun dari perahu dan dia berjalan. Tapi saat dia merasakan angin mulai berhembus, gelombang air cukup besar, dia mulai ketakutan dan percayanya mulai hilang. Lalu akhirnya dia mulai jatuh mau tenggelam, tapi Tuhan pegang dia dan bawa dia ke atas perahu lagi. Nah, sama seperti kita. Di awal-awal kita percaya, tapi saat sesuatu terjadi. maaf Itan terlambat. Ya apa-apa Itan, selamat datang. Nah, sama seperti kita. Kita juga kadang-kadang kita percaya sama Tuhan. Tapi saat masalah terjadi, saat terjadi pandemi, saat pekerjaan papa mama mulai terganggu, terus kita minta sesuatu, papa mama bilang belum bisa, papa mama belum bisa. Ini kita mulai tidak percaya pada Tuhan. Padahal sekarang ini kita sudah melalui 1 tahun pandemi. Sudah 1 tahun kita melewati pandemi dan tidak pernah kita kekurangan. Kita sering kekurangan, tapi kita tidak pernah tidak makan. Tuhan tetap memberi kita makan. Ada saja, entah dari mana, selalu ada makanan dan minuman yang bisa kita nikmati tiap hari. Buktinya sampai saat ini kita masih sehat. Nah, kita tidak menyadari bahwa semua itu penyertaan dan penjagaan dalam hidup kita. Jadi, apapun yang terjadi, apapun masalah yang kita hadapi, kita harus belajar jangan seperti Petrus. Petrus saat masalah terjadi, dia mulai tidak percaya sama Tuhan. Tapi kita mau jadi anak yang lebih hebat dari Petrus. Walaupun masalah terjadi, kita mau semakin percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan sanggup. Nah, sekarang si Cantika sedang belajar berpuasa. Di awal-awal pasti, bisa. Kalau perutnya belum lapar, pasti dia percaya, aku pasti bisa puasa. Tapi setelah perutnya lapar, mungkin dia mulai, pingin makan. Nah, tapi di situ ujiannya. Cantika harus tetap kuat. Pasti bisa. Percaya deh, karena Tuhan memberi kekuatan buat kita kalau kita mau dan Saya menahan lapar. Iya, harus begitu. Saat lapar, nanti perutnya mulai lapar, percaya saja, aku kuat, aku pasti bisa. Jangan menjadi lemah dan jangan menyerah.
harus tetap percaya. Jangan percayanya hilang. Seperti itu. Nah, jangan seperti Petrus, waktu mulai angin berhembus dikit, dia rasa, aduh ada goyang-goyang, dia mulai menyerah. Tidak seperti itu saat kita menghadapi suatu masalah, kita menghadapi suatu yang sulit, kita harus tetap bertahan. Oke teman-teman, karena kita, Tuhan bilang adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kenapa dibilang lebih dari pemenang? Karena Tuhan menolong kita, Tuhan yang berperang ganti kita, Tuhan yang berjuang ganti kita, dan kita adalah orang-orang yang menikmati kemenangan itu, dan kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Oke, kita bisa melakukan semuanya kalau kita tetap percaya. Oke, itu cerita firman Tuhan hari ini. Sekarang kita akan mulai belajar tentang api. Nah, sekarang Miss Anti akan share screen lagi cerita pakai video, karena kalau gambar aja tentang api ini sulit. Jadi kita akan belajar menggunakan video hari ini. Nah, ini dia teman-teman. Teman-teman Smart Point, ayo kita mengenal tentang api. Sifat api. Sifatnya Menghantarkan ya. panas dan tidak tahan air. Wow. Kegunaan api. Untuk menghangatkan, untuk menerangi dalam gelap gulita, dan untuk memasak. Yeay. Bahaya api. Api yang besar bisa menyebabkan kebakaran di rumah, di hutan, atau tempat lainnya. Warna api. Ada yang biru dan ada yang merah. Sudah tahu tentang api kan? Nah, gitu teman-teman. Jadi, sifat api tadi apa sifatnya? Api itu bisa mengantarkan panas. Jadi, saat kita menaruh kompor, lalu kita menaruh makanan di atasnya, lalu kita nyalakan apinya, makanan yang di atas kompor ini akan mateng. Padahal apinya kan di bawah ya, apinya ada di bawah. Tidak langsung dibakar makanannya kan, makanannya ada di dalam panci. Terus yang diberi api itu bawahnya, tapi makanan di dalam panci bisa mateng karena apa? Sifat api itu mengantarkan panas, panasnya itu yang mematengkan makanan. Terus kegunaannya api apa aja tadi? Ada untuk menerangi. Kalau umpamanya mati listrik, kita bisa menggunakan lilin atau lampu lentera yang ada minyak di bawahnya, terus kita ada sumbunya lalu kita bakar. Nah, itu bisa menghasilkan penerangan, menerangi ruangan dari cahaya api yang dihasilkan. Lalu juga api saat kita lagi camping di tempat yang terbuka dan udara dingin, kita bisa membuat api unggun untuk menghangatkan tubuh supaya kita tidak kedinginan. Jadi itu dia kegunaan api. Santi. Iya sayang. Sama juga kayak di Bedugul. Iya betul, kayak di Bedugul. Siapa pernah camping di Bedugul? Saya. Wow, Cil pernah camping di Bedugul. Saya. Sherin. Tapi nggak ke kemah. Oh, buat api. Jalan-jalan aja di sini. Oh, jangan jalan-jalan. Oh gitu. Nah kalau semuanya mau ke camping semuanya nih. iya. Nah kalau kita camping. Sama saya. Semuanya mau camping semuanya, Miss. Juga, Miss. Iya sayang.
Nah, Angel udah pernah lihat api unggun. yo hebat. Nah, kalau kita sedang camping, Miss, kita bisa makan marshmallow. bakar pisau, bakar jagung. Oh, enak banget tuh. Kalau kita sedang camping pada malam Kita hari, bisa menghangatkan diri. dia menghangatkan tubuh kita yang kedinginan. Pada malam hari udara akan terasa sangat dingin. Karena pada malam hari suhu itu lebih dingin. Jadi malam hari itu dinginnya lebih dingin dibandingkan pada siang hari. Kalau siang hari kan masih ada matahari yang menghangatkan. Nah, karena dingin itu saat kita camping biasanya kita akan membuat api unggun untuk supaya kemudian kita duduk di sekeliling api unggun untuk menghangatkan tubuh. Kalau sudah tidak dipakai lagi, api unggun itu biasanya dimatikan, teman-teman. Dimatikan supaya tidak merembet apinya kemana-mana dan membakar yang lain. Ya. Kemudian bahayanya api seperti tadi Miss Santi bilang, kalau sudah tidak digunakan jangan dibiarkan api itu, tapi harus dimatikan supaya tidak merembet atau membakar yang lain. Karena api itu bisa menjalar loh teman-teman. Api bisa menjalar dan membakar, akhirnya membakar banyak ini hutan, itu bisa berbahaya. Lalu warna api itu kalian kalau lihat mama masak, api di kompornya mama warna apa? Biru. 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 Iya betul. Biru dan merah. Betul sekali. Kalau kita nyalain lilin, apinya warna apa? Merah. 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 Itu warnanya ada biru, ada merah. Betul sekali sayang. Nah, iya sayang. Itu dia. AC juga dingin. Iya, kalau pakai AC dingin itu kalau kita ada di rumah. Nah, Miss, kalau kita makan marshmallow bisa jadi gosong. iya, nah kalau di tempat yang dingin, misalnya di tempat yang turun salju, di daerah-daerah Eropa yang turun salju, udara sangat dingin. Kalau di rumah untuk menghangatkan tubuh, mereka pakai apa? Apakah mereka, karena untuk mereka Pakai apa? Pakai api. bisa membuat api jadi ada kayak apa sih namanya, tungku pembakaran. Jadi kayak dibuatin tempat untuk membakar. Jadi ada tempatnya, tungku penghangat, mereka bakar di situ. Namanya ada cerobong asap, Miss. Yang ada cerobong asapnya, betul sekali. Kalau kita nonton film-film itu kan ada cerobong-cerobong asap. Nah, itu untuk penghangat ruangan. Jadi mereka bakar di situ supaya ruangan menjadi hangat. Nah, ada juga sekarang seperti AC. Kalau AC kan air conditioner. Nah, itu itu penghangat ruangan. Jadi udara panas yang dikeluarkan di situ. Seperti kalau di mobil itu kan ada AC-nya kan. Nah, kalau di luar negeri itu ada dua fungsi, ada pendingin ruangan dan pendingin mobil dan penghangat mobil. Jadi waktu udara sangat dingin atau beku supaya di dalam mobil kita nggak kedinginan, itu penghangatnya yang dinyalain. Nah, kalau umpamanya panas, iya. Kalau AC-nya dimatikan jadi panas. Nah, tapi kalau di daerah Eropa yang dingin, yang sedang bersalju, walaupun AC-nya dimatikan, di dalam mobil tetap dingin karena cuaca di luar itu sangat dingin, di bawah titik beku. Siapa Makanya yang dinyalakan adalah penghangat ruangan, ya. Jadi ada alat untuk memanaskan ruangan. Jadi yang keluar dari alat itu bukan udara dingin tapi udara panas. Itu yang digunakan. Nah, seperti kalian tahu, coba Miss Santi tanya satu-satu, apa aja sih kegunaan api yang kalian tahu? Api itu bisa digunakan untuk apa? Selain tadi yang kita sudah sebutin. Yuk, siapa tahu api digunakan untuk apa lagi?
Siapa tahu, siapa tahu. Menghangatkan diri. Ya, betul sekali. Apalagi, yang lain lagi. Yuk. tahu. Apa Itan? Tahu. Apa Itan? Aku tahu, Miss. Aku tahu, Miss. Satu-satu sayang. Apa Itan? Apa Itan? Oke. Di Eropa ratusan sayur digunakan alat yang menghangatkan. Oke. Air panas. Masak, menghangatkan ruangan, masak air panas. Apalagi? Apa Kak Sem? Kak Sem apa? Api digunakan apa? Satu-satu ngomongnya sayang. Kak Sem apa sayang? Belum? Kalau Sherin apa? Miss. Iya. Bentar lagi ini mau mati. Kalian masuk lagi ya. Sebentar Bakar lagi. sampah, Miss. Bakar sampah, betul sekali. Charlotte lagi Oke, baiklah Charlotte. Kalau sakit perut nggak apa-apa. Api unggun, betul sekali. Kalian masak sayur. masak sayur, betul sekali. Kalian tahu balon udara tidak? Tahu. Tahu? Kalian tahu nggak kenapa balon udara bisa terbang padahal tidak ada mesinnya? Kalian tahu nggak kenapa balon udara bisa terbang? Nah, balon udara itu Dengan api. iya dipanaskan dengan api. Jadi, di dalam balon itu kan ada udaranya. Nah, dibuat balon besar, ada udara di dalam balon besar itu. Nah, di bawahnya balon udara itu ada api, teman-teman. Api itu fungsinya Balon untuk udara. memanaskan udara di dalam balon. Api di bawah itu tidak besar sayang, jadi nggak bakar balonnya. Ada api memanaskan udara di dalam balon. Nah, kalau udara di dalam balon itu menjadi lebih panas daripada udara di sekeliling yang di luar, udaranya akan naik. Balon udaranya akan naik ke atas karena udara yang ada di balon itu lebih panas, suhunya lebih tinggi daripada udara yang ada di luar. Jadi itu sebabnya balon udara bisa terbang, teman-teman. Nah, mungkin kalian sekarang masih bingung, nggak terlalu ngerti, tapi nggak apa-apa. One day kalian akan ngerti, oh ini ya yang dibilang Miss Anti kemarin ya, gitu. Oke teman-teman, less than 1 minute. Jadi masuk kembali ya teman-teman. Oke. Tidak, Miss Anti.